The Creative Thinking Handbook. Jadi buku ini panduan langkah demi langkah menyelesaikan masalah bisnis Anda. Jadi buku ini cocok banget buat kamu, calon atau orang yang sudah memiliki bisnis atau usaha, yang sudah mulai berkarir di dunia wirausaha. Ini cocok banget buat kamu dibaca karena pada dasarnya teman-teman semuanya, setiap langkah, setiap saat kita pasti menemui masalah. Menariknya, kalau kita mau bahas, apa itu masalah? Ya, masalah adalah gap atau ketidaksesuaian antara harapan serta fakta. Oke? Harapan dan fakta ini ada gap. Nah, artinya itulah masalah. Tapi menariknya adalah, memang buku ini menyelesaikan masalah. Mungkin salah satu tips di awal adalah bagaimana cara kita, mindset kita supaya kita berpikir bahwa tidak ada masalah, tapi adanya tantangan. Itu prinsip awal ya sebetulnya, itu dari saya sendiri sebenarnya. Tapi teman-teman semuanya, dari buku ini, The Creative Thinking Handbook, kenapa menyelesaikan masalah? Pada dasarnya dan menariknya adalah, di dunia ini tidak ada masalah yang baru. Semua masalah second atau bekas. Jadi orang bijak, benar kata orang-orang tuh, orang bijak adalah orang yang belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang lain. Menariknya, kegagalan disebut yang pertama, bukan yang terakhir. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Kita pengen intermezzo dulu tentang The Creative Thinking Handbook ini, bahwa di dalam buku ini, di awal bahkan di catatan cover belakang buku dikatakan bahwa menariknya banyak orang berpikir tentang how to think atau bagaimana untuk berpikir out of the box gitu. Ya kan? Tentu kita sering banget berpikir, ayolah berpikir di dalam kotak, di luar kotak gitu. Think out of the box gitu. Menariknya ada juga orang yang berpikir, udahlah, ini out of the box aja. Jadi di dalam kotak aja dulu, kita selesaikan kotak aja dulu gitu. Menariknya lagi, ada yang bilang bahwa bagaimana jika pemikiran kita tidak dibatasi oleh kotak. Ini yang membuat saya tertarik dengan buku ini, teman-teman. Jadi ini yang membuat saya tertarik, bahwa iya, menarik juga bagaimana ketika kita berpikir without the box, tanpa kotak. Sampai di mana pemikiran kita. Nah, menariknya lagi, 82% perusahaan di dunia, lebih dari 82% bahkan, itu percaya bahwa kreatif itu penting untuk kemajuan perusahaan dan kemajuan seseorang untuk berkarir. Oke, menariknya, fakta mencengangkannya. Kapan kita diajarkan untuk berpikir kreatif? Banyak guru, banyak orang yang bahkan lingkungan kita juga yang berpikir out of the box, coba pikir lagi, kreatif lagi. Tapi tidak ada rules model. Tidak ada sesuatu yang pasti dalam berpikir. Bagaimana loh cara berpikir kreatif? Itu yang agak kurang ya. Jadi di dalam buku ini keren banget. Saya sangat sarankan teman-teman baca buku ini. Mau pinjam dari saya, boleh nggak ya? Beli aja banyak di toko buku. Nah, teman-teman, menariknya lagi selanjutnya, dalam banyak hal menarik di dalam buku ini. Buku ini di halaman terakhirnya ada sekitar 271 halaman yang tertulis, belum dengan beberapa hal lain. Nah, ada dituliskan di bagian awal, kreativitas dan inovasi. Kita tentu kadang sering berpikir atau mendapatkan informasi bahwa kreatif dan inovatif itu sama ya, tapi ternyata berbeda. Apa perbedaan kreativitas dan inovasi? Menariknya, kreativitas adalah sesuatu yang benar-benar baru, serta yang baru ini bisa menjadikan sesuatu yang baru lagi, arah baru, sesuatu yang baru gitu. Terus inovasi apa? Inovasi adalah ide yang ditemukan dengan logika. Kalau dalam bukunya dibahas tentang pernikahan antara ide dan logika. Oke, menarik tuh. Jadi diksi yang dipilih adalah pernikahan antara ide dan logika. Itu inovasi. Jadi kreativitas itu benar-benar yang suatu hal yang tidak terfikirkan. Oleh karena itu menarik memang. Apa itu? Without the box. Bagaimana berpikir tanpa kotak. Oke. Nah, ada satu perintah dalam buku ini. Perintahnya apa? Perintahnya adalah, ayolah, simpan ingatan kita itu jangan di otak sadar, tapi di pikiran bawah sadar. Apa itu perbedaan antara otak sadar dan bawah sadar? Menurut riset teman-teman semuanya, dan tentu kalau teman-teman yang sudah belajar tentang hipnosis
NLP, NNLP dan lain-lain, itu tentu sudah paham ya, NLP, Neuro Linguistic Programming, dan beberapa hal lain tentu teman-teman sudah paham tentang otak sadar dan bawah sadar. Otak sadar adalah otak yang kita sedang pakai untuk saya ngomong, teman-teman nonton, dan beberapa hal lainnya. Tapi memori atau otak bawah sadar adalah yang menyerap dan bahkan kita sampai ingat terus-menerus. Nah, dalam otak kita teman-teman, kita itu melakukan atau terbagi jadi dua, 12%-nya itu otak sadar. Dan 88% itu otak bawah sadar. Tuh, itulah kenapa otak bawah sadar kita jauh lebih besar, dan itulah kenapa ayo kita simpan ke otak bawah sadar kita. Menariknya lagi, selanjutnya kita bahas contoh nih dari otak sadar dan bawah sadar. Boleh dijawab di kolom komentar teman-teman. Apakah kamu pernah bermimpi ketemu orang yang baru di dalam mimpimu? Jadi ketika mimpi lagi tidur nih, ngimpi terus siapa sih itu gitu. Kayaknya nggak pernah ketemu deh ketika kita bangun gitu. Siapa tadi ya? Aku tuh pernah ngimpi ketemu orang tapi saya nggak kenal, nah kayak gitu. Nggak pernah ketemu sebelumnya, nah itu. Nah, menariknya teman-teman, sebenarnya otak kita itu tidak mampu membuat gambaran bentuk yang baru. Oke? Jadi, orang yang tidak pernah kita lihat di dalam mimpi itu adalah sebenarnya orang yang pernah kita lihat di dunia nyata. Tapi kita tidak sadar, memori gambar orang itu tersimpan di dalam otak bawah sadar. Menariknya, bahkan otak kita sampai ingat. Itu ada banyak bab lagi untuk membangun atau menyimpan bagaimana cara menyimpan di otak bawah sadar. Teman-teman silakan baca. Nah, selanjutnya ada radar keputusan, teman-teman. Ada satu bab di sini, radar keputusan, bahwa di dalam ini akan dijelaskan satu persatu di dalam poinnya. Di dalam buku ini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, saya bahas kulit-kulitnya aja ya. Karena kalau bahas full bisa panjang banget durasi kita. Satu, tentang pemahaman. Jadi ada 5 ya. Ada 5 radar keputusan untuk membuat suatu keputusan yang terbaik. Yang pertama adalah kita harus memiliki pemahaman. Pemahaman tentang definisi tentang suatu hal tersebut. Oke, yang pertama apa? Pemahaman. Yang kedua adalah ide. Dari pemahaman ini kita formulasikan membentuk suatu ide-ide yang baru. Oke, ide-ide yang baru ini tentu tidak mengindahkan atau tidak melupakan ide-ide yang lama. Jadi ide-ide yang lama kemudian diproses ide-ide baru dan seterusnya, dapat ide-ide baru. Nah itulah, oke? Karena adalah lanjutan dari pemahaman. Yang ketiga teman-teman semuanya, pertimbangan. Oke, nah pertimbangan ini tentang keahlian mental pembentuk keputusan. Ingat, pembentuk keputusan, bukan memutuskan. Karena keahlian tentang pertimbangan, kita harus siap tentang banyak pertimbangan. Itulah kenapa diksi yang dipilih dalam buku ini adalah tentang keahlian mental. Yang keempat adalah analisis. Nah, analisis ini adalah kemampuan menyortir. Setelah kita mempertimbangkan banyak hal, kita analisis, disinilah kita memiliki kemampuan menyortir mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi non-prioritas. Mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Yang kelima teman-teman adalah arah. Terakhir nih, nomor 5, arah. Yakni di bab arah ini kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan. Itu dari bab arah. Banyak banget. Saya jadi ingat kata dosen saya teman-teman semua. Kita lanjut di bab selanjutnya adalah sesat pikir. Sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir gitu. Sesat pikir, itu dosen saya dulu ketika di kampus mata kuliah filsafat ilmu juga sering banget membahas ini, sesat pikir. Ada 3 sebetulnya tentang pemikiran sesat pikir yang sangat umum di masyarakat atau di lingkungan kita yang sering kita temui. Yang pertama adalah pemikiran selektif. Ternyata ini sesat pikir. Kita cenderung milih-milih aja, itu ternyata sesat pikir. Kita tidak mempertimbangkan lebih jauh. Yang kedua, pemikiran reaktif, hanya bereaksi terhadap satu insiden dan by incident, tidak bereaksi lebih mendalam dan lebih detail. Sesungguhnya ini salah satu sesat pikir. Yang ketiga adalah pemikiran asumtif, tidak mempertimbangkan, tidak memperhatikan banyak fakta dan ide di luar sana. Hanya kira-kira menurut saya, itu adalah asumtif. So, ini adalah sesat pikir. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah,
The Creative Thinking Handbook, panduan langkah demi langkah menyelesaikan masalah bisnis Anda. Nah, kita mulai masuk ke dalam bab bisnis. Nah, ada dua setidaknya klasterisasi atau klasifikasi di mana di sini mengidentifikasi bahwa apakah bisnis kita itu bisa mengendalikan pasar atau justru sebaliknya dikendalikan oleh pasar. Nah, ini ada beberapa poin yang sebenarnya akan dibahas lebih banyak, teman-teman bisa baca sendiri. Yang pertama adalah yang mengendalikan pasar, justru dia yang berpikir tentang disruptif. Nah, yang dikendalikan oleh pasar reaktif. Artinya dia yang hanya bereaksi terhadap satu momen aja. Yang kedua adalah inovatif. Yang mengendalikan pasar tentunya. Yang dikendalikan oleh pasar perubahan-perubahan kecil justru. Benar, kecil yang ngapain gitu kan? Nah, mengendalikan pasar selanjutnya adalah tentang kreativitas atau kreatif. Nah, yang dikendalikan oleh pasar yang justru berpikir tidak penting. Mengendalikan pasar memiliki nilai. Dikendalikan oleh pasar menganggap nilai atau value itu hanya fitur. Nah, tentu yang mengendalikan pasar juga mereka yang tangkas. Yang dikendalikan oleh pasar, mereka yang kaku dalam proses penjalanan atau perjalanannya bisnisnya. Nah, yang mengendalikan pasar, mereka yang kompetitif. Mampu untuk bersaing dengan para rival atau dengan kompetitornya. Selanjutnya yang dikendalikan oleh pasar adalah mereka yang hanya tentatif atau hanya bergerak berdasarkan by incident. Selanjutnya, yang bisa mengendalikan pasar adalah mereka yang tegas. Tentu yang dikendalikan oleh pasar adalah mereka yang justru tidak yakin, ragu, begitu. Nah, mengendalikan pasar juga mereka yang jelas bisnisnya. Atau orangnya juga jelas dalam proses pemikiran dan berpikirnya. Mereka yang dikendalikan oleh pasar, mereka yang bingung. Mereka yang mengendalikan pasar di poin terakhir adalah mereka yang dinamis. Mereka yang dikendalikan oleh pasar, sebaliknya, mereka yang statis. Dalam poin terakhir ini, maksud dari dinamis dan statis adalah tentang bahwa yang mengendalikan oleh pasar, mereka yang dapat atau mampu berinovasi dan berubah. Nah, pada dasarnya setiap waktu itu ada perubahan. Dan semua perubahan itu tidak nyaman. Dan dalam proses ini, mereka yang dapat mengendalikan pasar adalah mereka yang dinamis. Artinya mereka yang sudah siap tentang perubahan dan mereka yang memiliki antisipasi tentang perubahan dan mereka yang berdiskutif tentang struktur itu. Mereka yang statis tentu tidak dapat menjadikan hal ini sebagai perubahan yang besar karena mereka hanya dikendalikan oleh pasar. Nah, teman-teman, bagaimana sebetulnya untuk menjadi kreatif? Tentu dengan meluangkan waktu untuk menjadi kreatif. Bagaimana meluangkan waktu untuk menjadi kreatif? Yang pertama adalah temukan fokus Anda. Fokus Anda, temukan. Apakah dengan waktu, kita pahami waktunya, kita pahami harinya, kita pahami momennya. Di situ fokusnya. Yang kedua, potong-potong setiap pekerjaan kita. Jangan dikerjakan sekaligus, karena itu akan sangat melelahkan, menghabiskan banyak energi, baik itu fisik maupun pikiran kita. Contoh, dari dulu kita sudah diajarkan ketika kita SD bahkan tentang pembagian 5W+1H, disebut juga ini biasanya jembatan kancil gitu ya. Atau adik Simba. Adik Simba itu singkatan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Bahkan kita ketika kecil banget, TK mungkin, atau ketika balita mungkin, cara kita menghafalkan warna adalah dengan warna-warna pelangi, Mejiku Hibiniu, merah jingga, Mejiku kuning, dan seterusnya gitu. Nah, artinya kita sudah diajarkan sejak kecil bahwa dibagi jika kita tidak mampu menghafalkannya. Artinya dalam proses bekerja pun begitu, dibagi supaya kita dapat mengerjakannya dengan penuh total dan dengan penuh keoptimalan. Nah, ada satu bab yang saya sangat tertarik di sini adalah tentang ilmu berhayal, teman-teman semuanya. Ternyata berhayal aja ada ilmunya. Apa tuh dan bagaimana tuh ilmunya? Ilmu berhayal, langkah yang pertama adalah kerjakan pekerjaan rumah Anda. Ternyata pekerjaan rumah kita juga memiliki tempat yang besar di pikiran kita. Jadi kerjakan pekerjaan rumah kita. Yang kedua adalah berhenti berpikir. So, dalam proses kita berimajinasi, berhayal, kita berhenti berpikir. Kita jalan-jalan ritualnya, hangout, healing kalau kata-kata zaman sekarang ya. Mandi, jalan-jalan ke taman, mendengarkan musik, nonton, dan lain-lain. Nah, itu teman semuanya. Dan dalam proses
dalam proses berhayal ini gunakan panca indera kita, atau disebut juga dalam bab ini, subbab ini adalah mindfulness. Nah, tentu teman-teman semuanya, karena ini Creative Thinking Handbook ditunjukkan oleh para pebisnis teman-teman, atau Anda pelaku bisnis, atau Anda para pemimpin di bisnis Anda, pemimpin di project Anda. Menariknya ada satu subbab di mana bagaimana cara menjadi pemimpin atau memiliki karakter kepemimpinan yang kreatif. Ternyata inovasi adalah keahlian inti dari kepemimpinan. Ada 5 setidaknya yang harus atau dipunya. Yang pertama, pemimpin atau menjadi kepemimpinan yang kreatif itu memiliki kemampuan untuk memperjuangkan visi dan misi yang besar. Yang kedua, menarik wawasan dari kegagalan dan sukses. Seperti yang di awal tadi kita bahas, bahwa kegagalan dulu, kita orang-orang bijak itu belajar dari kegagalan orang lain dan keberhasilan orang lain. Artinya kegagalan bahkan disebutkan lebih dahulu. Oke, yang ketiga, menjadikan bermain prioritas di perusahaan. Oke, tadi juga kita bahas di awal bahwa bermain prioritas supaya kita bisa tahu mana yang mendesak, mana yang penting, dan mana yang menjadi prioritas. Yang keempat teman-teman, menjadi sumber optimisme. Tentu saya jadi ingat satu film teman-teman, salah satu aktor favorit saya, Leonardo DiCaprio. Filmnya judulnya The Wolf of the Wall Street. Itu keren banget ketika dia speech di depan para karyawannya, para pialang saham karyawannya itu di sana ya. Jadi ketika dia berbicara, itu dia mampu menggugah optimis dan semangat para karyawannya. Ternyata begitulah pemimpin kreatif dan inovatif serta yang dapat berkembang bisnisnya. Yang kelima, mengadakan sistem yang saling mendukung untuk memungkinkan dilakukannya eksperimen, di mana pemimpin mampu untuk membuat suatu sistem dan mekanisme di mana ini bisa menjadikan eksperimen oleh para tim-timnya yang lain, di mana akan dari eksperimen ini tentu akan banyak menimbulkan atau banyak berdampak untuk kemajuan perusahaannya atau bisnisnya di kemudian hari. Itu teman-teman semuanya buku ini. Overall buku ini sangat menarik banget. Saya bahkan ketika awal baca buku ini, beberapa lembar saya berhenti dan berpikir dulu, gitu, merenung dulu sebenarnya apa yang dibahas, dan saya ulang lagi karena buku ini keren banget dan membuat kita berhayal dan berpikir teman-teman. Jadi salah satu closing yang menarik di buku ini adalah setialah pada yang Anda lakukan.